Anies terjerat lagi soal dana damkar 6,5 miliar. Kapan Novel tangkap sepupunya? KPK ini kelihatannya bukan hanya buta separuh, namun lebih jauh lagi. KPK ini sepertinya tuli tidak bisa mendengar jeritan rakyat Indonesia meminta Anies ditangkap karena sudah terlibat di dalam pembelian tanah haram jadah yang dikorupsi. Rasanya juga bukan sekadar tuli. KPK ini kelihatannya bisu dalam menyuarakan kebenaran secara objektif soal penemuan dana 6,5 miliar oleh BPK soal pembelian alat pemadam kebakaran. Alat pemadam api saja bisa diselewengkan begitu, saya yakin KPK tahu kok. Angka yang mirip juga membuat orang dekat Jokowi ditangkap. Padahal buktinya belum ada saat itu. Dicari-cari sampai ada pokoknya, kasus Juliari Batubara juga begitu kan? Penetapan tersangka dulu baru barang bukti dicari. Kenapa untuk urusan Anies dan Saranajaya, KPK bisu buta tuli? Mari kita lihat kronologisnya terlebih dahulu soal yang menjadi temuan BPK. BPK menemukan kejanggalan dalam pembayaran 4 paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI yang anggarannya disetujui Anies Baswedan, sepupu Novel Baswedan. Indikasi pembayaran pengadaan itu lebih 6,5 miliar. BPK mengungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan sepupunya Novel Baswedan, Anies yang ada pada tahun 2019. Disebutkan kelebihan 6,5 miliar itu antara lain unit submersible, quick response, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dan penguraian material kebakaran. BPK mengungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan sepupunya Novel Baswedan, Anies yang ada pada tahun 2019. Disebutkan kelebihan 6,5 miliar itu antara lain unit submersible, quick response, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dan pengurai material kebakaran. Keempat unit ini ternyata tetap membuat Anies mendapatkan gelar WTP oleh BPK. Sekarang Anies sudah tidak bisa berkelit. Sudah terlalu banyak kasus yang bisa menjerat dia. Tapi kenapa dia yang selalu licin seperti belut? Apakah karena orang ini sudah diproyeksikan KPK untuk jadi presiden? Pada tahun 2019, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI mengalokasikan anggaran belanja modal alias APM untuk program penanggulangan kebakaran senilai 321 miliar dan realisasi 303 miliar atau penyerapan sebesar 94%. Gak tahu apakah penyerapan itu asli untuk kebakaran atau untuk yang lain? Rincian dari 4 paket itu adalah seperti ini janggalnya. Untuk unit submersible memiliki nilai kontrak 10,9 miliar. Unit quick response 44,3 miliar. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dinilai 8,7 miliar. Dan unit pengurai material kebakaran nilainya sekian miliar. Pengadaan atas 4 paket itu pakai sistem gugur dengan cara pembayaran metode lump sum. Hal ini dicatat di dalam dokumen BPK. Dalam proses lelang tersebut, BPK kabarnya menemukan banyak permasalahan yang seharusnya bisa menjerat Anies Baswedan. Satu survei untuk unit submersible menandakan bahwa proses lelang tidak dijalankan, sehingga tidak memiliki perbandingan harga atas unit tersebut. Jadi tahun 2019 ini bisa menjadi sebuah tahun kunci untuk menghancurkan Anies. Anies ini karir politiknya sudah sangat kotor. Dia ini dibela oleh KPK yang buta, bisu, tuli atas permasalahan anggaran di DKI Jakarta. KPK ini sangat lemah terhadap Anies. Atau jangan-jangan KPK ini budaknya Anies Baswedan? Saya melihat bahwa KPK ini menjadi kelompok penyelamat koruptor. Saya bingung sama Febri Diansah yang keluar-keluar KPK dilemahkan oleh Jokowi. Padahal jelas banget KPK ini dilemahkan oleh Anies Baswedan. BPK pun mengatakan dari temuan-temuan tersebut, penyusunan HPS alias harga perkiraan sendiri sangat tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. HPS alias harga perkiraan sendiri memang dikira-kira oleh orangnya Anies atas persetujuan Anies tentunya. Rincian dari BPK pun didapatkan ada selisih seperti di bawah ini. Untuk unit submersible ada selisih 761 juta. Harga sebuah apartemen mewah. Untuk unit quick response ada selisih 3,4 miliar, yakni seharga satu rumah mewah di DKI Jakarta. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal ada selisih 844 juta.
senilai sebuah mobil Alphard. Dan yang terakhir, unit pengurai material selisihnya 1,4 miliar, harga biaya operasi mata yang tersiram air keras mungkin. Dari total keempat paket itu, ditemukanlah jumlah 6,5 miliar. Namun apa solusi dari PPK? Hanya meminta si Anies menginstruksikan kepala dinas untuk mempertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa, memangnya PPK bisa apa? KPK juga diam-diam saja seperti badut Ancol yang melawak di pinggiran Jakarta. Sudah waktunya tim pemburu koruptor memenjarakan sumber dari segala kekacauan anggaran di DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan. Begitulah buru-buru. Jokowi muak sama KPK soal SP3 korupsi PLBI, bikin tim sendiri yang lebih sadis. Joko Widodo mulai panas, lama-kelamaan Joko Widodo sudah gerah dengan apa yang dikerjakan oleh KPK. KPK saat ini memang secara struktur dipimpin oleh Irjen Firly, tapi secara bawah sadar KPK ini dikuasai oleh polisi Taliban yang ada novel saudaranya Anies Baswedan. Banyak sekali kasus-kasus yang didiamkan dan dihentikan oleh KPK. Profesionalitas KPK sudah ada di ujung tanduk, kalau tidak mau dikata, sudah luntur dan hancur lebur berantakan seperti serpihan kaca akuarium. Kinerja KPK ini sampah, sudah dikuatkan PAN sama revisi UU KPK masih cacat. Mau sebagus apapun UU yang dibuat Jokowi untuk menguatkan KPK, nggak ada gunanya juga selama masih ada novel Baswedan, polisi Taliban versi Bung Neta Espane. Novel ini tersangka penembakan pencuri sarang burung walet yang sempat ditahan oleh kepolisian. Orang ini merasa penting dan merasa dirinya bisa menguasai KPK dan mengatur mesin korupsi yang dikerjakan di DKI Jakarta. Kita melihat bagaimana KPK ini sangat buruk dan cacat kinerjanya. Sudah gak bisa kerja, masih cari perhatian lewat pengarahan ke mahasiswa saat demo. Ketahuan. Setelah Antasari Azhar ditangkap, KPK banyak disisipkan orang-orang titipan penguasa pada saat itu. Makanya gak heran jika kasus BLBI per hari ini dihentikan. Korupsi Candi Hambalang juga didiamkan, lalu korupsi-korupsi lain yang dikerjakan kader partai berkarat didiamkan. Setelah Anies jadi gubernur DKI Jakarta, KPK ini seperti tentara yang siap menjaga Anies dan memberikan izin untuk melakukan apa saja soal anggaran. Sudah banyak anggaran janggal yang dicurigai di korupsi. Sekarang sudah jelas di depan mata, 70 hektar tanah dikorupsi oleh Direktur Saranajaya. Dikorupsi atas seizin Anies Baswedan, ditandatangani oleh dirinya. Sekali lagi, KPK diam, seolah merestuinya. Kemudian KPK pun juga kelihatan sangat berpihak kepada partai berkarat. Kasus BLBI yang melibatkan orang-orang partai berkarat pun dihentikan. Di SP3K, bukankah ini menjijikan? Kasus BLBI adalah kasus korupsi dengan nilai yang sangat besar. Untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi yang belum paham kasus BLBI. Kasus ini adalah kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI adalah skema peminjaman uang. Peminjaman uang bertujuan baik, yakni untuk memberikan bantuan uang untuk mereka yang mengalami kesulitan mencairkan uang karena krisis 1998. Kasus ini cukup rumit seperti perkara Bank Senturi yang juga polemiknya terjadi di era partai berkarat berkuasa. Memahami BLBI ini agak panjang karena harus mulai di tahun 1997 atau 1998. Tahun-tahun kelam Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto yang di eranya bangun TMII yang dikelola oleh keluarganya. BLBI ini adalah bantuan keuangan untuk bank-bank yang hampir bangkrut dan nyaris tidak memiliki uang likuid alias yang bisa langsung dicairkan pada saat nasabah ingin menariknya. Likuiditas uang di bank saat krisis moneter sangat miris. Kenapa demikian? Jawabannya cukup sederhana, karena banyak orang yang menarik uang mereka dari bank untuk usaha mereka. Tapi BLBI ini memiliki kejanggalan, dan rumitnya BLBI ini akhirnya harus membuat KPK menyerah. Padahal utang-utang yang ada harus dilunasi, kok malah dihentikan?
Kalau bicara tentang menghentikan kasus, ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada bukti cukup untuk melanjutkan kasus BLPI ini. Kedua, KPK terlalu cupu untuk memahami BLPI karena matanya terbatas. Saya yakin KPK hentikan kasus BLPI karena kemungkinan kedua dan ditambah kemungkinan ketiga. Apa itu kemungkinan ketiga? Kemungkinan ketiga, ya karena ada komando untuk menghentikannya. Inilah yang penulis rasa menjadi penyebab Joko Widodo membuat instruksi untuk pembentukan Satgas Penagihan Utang BLPI. Kasarnya, Jokowi muak sama kinerja Novel dan kawan-kawan. Tangkapannya yang kecil-kecil diviralkan, yang gede-gede ditutup. Kesannya kok KPK ini pemburu rente saja. Kenapa nggak buru yang besar-besar? Apakah karena KPK dilindungi para pemain besar? Semoga saja tidak demikian ya. Tapi yang pasti, Jokowi sudah muak sama KPK yang nggak bisa kerja. Anggaran triliunan per tahun, tangkapan hanya miliaran per tahun. Rugi bandar. Kasus triliunan kok ditutup? Dasar Novel banget. Akhirnya, Jokowi tak tahan, langsung bikin tim pemburu utang BLPI yang lebih sadis. Begitulah aneh-aneh.